Dekati pembangunan selesai, semakin besar juga. Ya. Saya kepikiran pengen beli house and land nih. Hmm. Bayarnya gimana ya? Kalau misalnya house and land kan maksudnya serah terima tanah, terus nanti bakal dibangun gedungnya. Jadi mulai bayarnya tuh kapan? Apa dari awal atau nanti pas rumahnya jadi? Oke, gampang banget sebenarnya. Memang ada sedikit perbedaan antara beli house and land dan apartemen. Kalau kita sama-sama beli off the plan, biasanya kalau kita beli apartemen, kita cuma taruh 10%, lalu selama construction tidak ada progress payment. Jadi nanti sisanya 90% bisa dibayar langsung pada saat serah terima, baik menggunakan jasa bank ataupun uang sendiri. Nah, kalau beli house and land, kita sebutnya split contract karena ada kontrak untuk tanah dan juga kontrak untuk bangunan. Pertama kali yang harus dikerjakan adalah kontrak untuk tanah. Kontrak tanahnya ini harus diserah terimakan dulu, setelah itu baru bisa menuju pembangunan. Ketika sudah mulai dibangun, maka alurnya itu juga sudah berjalan karena kita harus bayarin untuk tanahnya dan juga progres untuk pembangunannya. Semakin mendekati pembangunan selesai, semakin besar juga loan yang harus kita bayarkan. Tapi keunggulan dari house and land adalah kita hanya perlu bayar stamp duty terhadap tanahnya. Misalnya kita beli house and land package seharga 1 juta, tanahnya sendiri harganya 500.000, lalu bangunan 500.000. Nah, stamp duty itu setiap negara bagian beda-beda. Misalnya kita ambil contoh di Sydney. Sydney kurang lebih untuk harga 500.000 mungkin sekitar hampir 4%, jadi stamp duty-nya hanya 20.000. Kalau kita beli apartemen seharga 1 juta, stamp duty-nya juga kita anggap sebagai 4%, kamu bayar stamp duty-nya 40.000. Jadi perbedaannya adalah di cash flow. Kalau misalnya beli apartemen, kan tidak perlu bayarin tiap bulan nih. Jadi cash flow-nya kita mungkin tidak terganggu. Tapi kalau misalnya beli house and land, kita sudah mesti bayarin cicilan. Tapi kita belum dapetin income. Terus developer kira-kira delay-delay nggak tuh ya? Maksudnya kan berarti semakin developer yang lama ngerjainnya, kita jadi bayarnya makin lama gitu ya, Om? Betul. Unfortunately, kita tidak bisa memastikan. Kadang-kadang soalnya delay in construction is very common. Makanya kita harus selalu punya ekstra uang untuk kalau sampai terjadi apa-apa, delay, kita tetap tidak bermasalah untuk kitanya. Dan tentunya pemilihan builder yang baik juga sangat penting. Oke, tapi biarpun seperti itu ya yang kata Diko Arif bilang, maksudnya kan kalau beli house and land berarti tuh kita ibarat kata udah mesti nyicil terus dari awal sekalipun belum dapat income. Kalau beli apartemen yang off the plan kan bayar 10% DP urusan nanti bayarnya ya kan. Betul. Tapi tetap ada kelebihannya dong beli house and land daripada beli apartemen misalkan. Gimana menurut Kak Arif? Oke, kalau misalnya kelebihannya apartemen sama house and land, biasanya house and land itu menawarkan tanah. Tanah biasanya sifatnya itu lebih appreciate in value. Jadi untuk long term, kemungkinan besar harga untuk kenaikan house and land bisa lebih besar dibanding apartemen. Oke, sekian untuk hari ini punya podcast. Sampai ketemu lagi next time.